Selamat datang di konten Tembak Menembak. Dar. Oh, kalau gini ya, dar Thailand. Gimana Is? Juara satu lu nih Is. Ini nih, aduh seru banget. Ini gue lagi kedatangan Fajar Nugrah dari, lu suci berapa? Suci 6 ya? Suci 6 sama Pandu ini. Audisi Suci 5. Pandu Tegal. Audisi Suci 5. Gue suci juga tapi audisi dong. Gue audisi Suci 5. Audisi Suci 5 tapi terimanya Suci 2 ya? Suci 1. Suci 1, Pandu Suci 1 ya kan? Iya. Barengan Mas Cemen ya? Iya. Mas Cemen sekarang jadi Mas Berani katanya. Lu Jar, ini nama kontennya Tembak Menembak. Dar. Udah. Setiap ada itu, Bang. Ya kita tahu, cuman lu ketagihan. Lu ketagihan. Aduh. Ketagihan lu. Sejuta kayak ini view-nya nih. Orang pede dulu kan, doa. Doa. Jadi di konten Tembak Menembak nih, sebelum kita ngobrol jauh tentang itu, gue ada pertanyaan. Gue tentang tembak menembak. Iya dong, ya. Maksudnya biar berhubungan sama militer aja. Emang Fajar dulu Akpol kan? Iya, Akpol. Apa ya ada singkatan itu? A. Aku. Kan dia. Oh iya Kak. Enggak apa-apa Bang, terusin. Jadi Gue lagi benerin rambut soalnya. enggak siap. Biar mikir yo. Iya. Biar mikir. Pelawak mikir. Lawak mikir. Aduh. Nah, itu langsung ya. Ini sebelum masuk kontennya, sebelum jauh gue mau ada ini gue mau tanya nih sama lu berdua. Lu Fajar atau Pandu lebih pernah ditembak apa pernah dua-duanya? Ini ya apa? Cewek, Nembak cewek ya? Nembak cewek, ditembak cewek apa pernah dua-duanya? Enggak pernah ditembak, tapi gue pernah nembak, Bang. Lu berarti pernah nembak tapi nggak pernah ditembak? Enggak pernah ditembak balik. Kalau lu Ndu? Masalahnya kalau gua bilang dua-duanya gua bilang so ganteng sih. Enggak apa-apa, Bang, meskipun iya. Iya kan? Enggak, masalahnya kan selera cewek beda-beda lu. Nggak jadi masalah lah. Iya, mungkin kalau bilang gua jelek karena bukan seleranya aja. Iya. Jadi lu pernah Tapi dua-duanya? gua ngobrol lebih dalam, udah dua-duanya. Lu pernah dua-duanya? Seru nih anjir. Ditembak apa? Ditembak. Gokil. Pandu pernah ditembak cewek. Ya gua bro mulutnya, Bro. Iya, manis ya. Jar, lu pertama kali nembak cewek umur berapa, Jar? Aduh. Ingat gak? Kalau nggak salah gue, bukan kalau nggak salah apa? Pertama pacaran tuh gue pasti SMP. Cuman gue lupa kalau misalkan nembaknya tuh seperti apa, gue lupa. Ada Bang kejadian gue nembak tuh yang paling gue ingat adalah ketika SMA. Tapi nembak pertama SMP, cuman nembak pertama SMP, tapi lupa. Itu lupa. kayak bingung juga buat nyeritainnya gitu. Tapi Iya. pertama pacaran tuh SMP gue. Pertama pacaran SMP cuman lupa nembaknya kayak gimana. Tapi yang paling berkesan SMA. SMA. Coba cerita dong, gimana Jar? Jadi waktu itu tuh di SMA ada pensi. NC. Pentas seni kan. Pentas seni, ya. Nah, gua kebagian jadi MC. MC emang udah cerewet Karena dari udah dulu. demen panggung ya. Iya, udah demen panggung. Emang demen panggung ya dari dulu ya. Yoi. Emang demen Cerewet dari panggung. dulu, Iya, iya. udah cerewet dari dulu. Terus gua lagi PDKT kan sama adik kelas gua. Namanya Nuning Nurhayati. Boleh sensor gitu. Enggak apa-apa, udah. Siapa tahu takut pacar lu marah nanti Enggak. jadi Nuning nuning. udah kawin sama Lurah sekarang. Tahu loh. Beneran? Enggak lah. Ya anjing. Gua kira emang tabiatnya begitu sama. Terus. Beres dari situ kan ada break kan. Beres break. Saatnya gue beraksi. Gue ini dulu sama teman gue janjian. Nanti gue mau nembak si Nuning. Terus lu harus nyamperin dia terus bawa mic-nya ya, supaya gue tahu jawaban dia iya apa enggak, terima apa enggak gitu kan. Jadi gue tuh lagi nge-MC kan, saat lagi break, gue ngomongin break, terus gue ngomong di atas panggung Bang pakai mic. Nuning di jauh gitu kan lagi nonton gue kan. Gue bilang gini kan, kata orang kalau misalkan sholat istikharah terus kebayang sama ceweknya itu tandanya kita jodoh. Terus gue bilang gini kan, tapi gue belum sholat istikharah aja, gue udah kebayang sama nama ini anjay. Gue bilang gini kan, untuk kamu yang pakai baju putih di sana, Nuning Nurhayati, kamu mau nggak jadi pacar aku? Teman gue lari Satu dari seragam putih semua. Iya memang dress code. Yang lainnya gue gitu. Langsung baper semua ya. Baper semua. Jadi playboy satu sekolah lu Jar. Enak juga ya. Terus. Teman gue lari kan, itu gue tuh
Gua pokoknya udahlah mau diterima mau enggak, yang pasti gua Udah seberani itu lo ya. Terus gua udah nyiapin bunga juga Bang. Kalau diterima gua mau ngasih Aja. Betul lu prepare banget, udah pede banget diterima dah pokoknya. Iya. Temen gua lari dijawab kan. Iya, aku mau. Teman-teman lo atau si Nuning ini? Enggak, si Nuningnya. Temen gua lari kan Nganter mic. nganter mic. Oh, buat memastikan bahwa itu si Nuning. Betul, biar satu sekolah tahu kalau gua pacaran. Iya. Dia jawab, "Iya, aku mau." Gua langsung turun di atas panggung, gak lewat tangga tuh, lewatnya loncat. Laki banget. Bawa bunga kan, gua kasih, tinggal tangkainya jatuh. Enggak dong. Enggak apa-apa dong. Kasih, udah beres dari situ semua mata tertuju kepada gue. Pokoknya di situ tuh di pensi ada gestarnya, Rocket Rocker. Tapi pas gue habis nembak, jadi gue yang gestarnya. Ngeri. Tapi sempet direkam nggak Jar? Pada zaman itu? Enggak sempat direkam. Kalau direkam viral tuh. Viral tuh. Itu jijik lebih tepatnya. Iya viral kayak gitu. Ya kayak anak sekolah gitu. Iya. Gua tahu Bukan fisik gua biasa aja. Iya. Tapi soal hati nggak tahu isinya apa. Ya. Itu momen berkesan banget ya. Momen berkesan banget. Lu berarti ngerasa jadi laki yang bener-bener laki kan? Walaupun agak cewek tapi sebenarnya laki ya. Laki banget pokoknya pada situ. Gimana lakinya? Pokoknya asik deh itu pengalaman paling. Itu udah ada sama sebelum ke Pandu ya, di sana dia. Itu berapa lama sama Nuning jadiannya? Pacarannya itu 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan. Oh, berarti apa naik kelas? Sampai naik kelas. Nah, gue kan sempat ngelewatin 1 tahun itu. Berarti tandanya anniversary dong. Iya. Pas banget pensi di tahun depannya di tanggal Bulan jadian anniversary. gua. Iya. Dan di situ kayaknya ini emang semesta ngedukung gua deh buat so sweet. Gua ngeprint Bang, tuh. Ngeprint apa nih? Ngeprint kertas tuh. Satu kertasnya tuh gua isiin kata-kata gitu kayak terima kasih sudah menjadi yang aku punya. Gitu-gitu udah pokoknya so sweet-sweetan kan. Beres dari situ set. Gua biasa jam istirahat, lagi break. Pada Nuning, terima kasih banyak 1 tahun ini sudah menemaniku, gitu kan. Aku punya sesuatu buat kamu. Teman gua yang nganterin mic, sekarang nganterin kertas tadi. Emang kacung dah pokoknya. Nganterin ke gua, terus gua giniin. Set, beres. Dibacakan. Aku ini di ending foto pacaran kita berdua. Beres dari situ kan kayak, so sweet. Yang lain gitu kan. Gua ngeluarin dari celana HP bikin TikTok. Bukan, belum ada. Ya udah. Keluarin dari celana. Kucingan monyet. Nuning kan di bawah kan. Gua turun loncat lagi di panggung. Des. Gua kasih cincin. Dari Ciki Jaguar. Ada. Plastik. Gua milihin yang berat yang mana? Plastik. Enggak dong. Minimal mah alloy. Pokoknya udah tuh akhirnya di situ set dimasukin kancingnya kan. Des. Karena gue pengen so sweet, jadi cowok ini yang kejutan ya kan. Sebagai raja untuk ratunya. Gue nggak tahu ukuran tangan dia, ternyata kegedean Bang. Lu tahu apa? Diganjel sama Hansaplas. Gagal so sweet. Itu udah sih paling itu sih Bang. Nembak. Nggak, tadi pacar lu lucu nih. Tapi itu kan yang lu lakuin untuk di SMP lu. SMA. Apakah lu seberani itu melakukan katakan cinta untuk perempuan setelah dia? Karena lu udah putus apa masih sampai sekarang? Enggak. Sebelum ke situ mendingan ini putusnya gara-gara kenapa? Oh iya sih. Lebih sebelum ke situ beda pandangan politik. Enggak. Aduh. Sama-sama ini. Lu milih Jokowi, lu George Bush. Jauh ya. Jauh. Mana di beda periode lagi. Ya kan? Beda negara juga. Beda negara. Aduh anjir. beda partai lagi kan. Aduh, gara-gara ini sih udah ngerasa nggak cocok aja. Masa plus sih? Apa emang ada cewek yang lebih enggak. Tapi lu tipe yang setia kan? Insya Allah kayaknya setia gue. Tapi dia tuh perfeksionis banget loh, mempersiapkan semuanya kan berarti. Iya, kan? untuk orang yang dicintai, makanya dia pengen jadi raja untuk ratunya. Iya. Dan gue pun treat like a queen. Makanya apakah itu yang lu lakuin setelah putus sama dia? Ke cewek lain? Untuk nembaknya enggak, cuman treatnya iya. Anjir. Gue kalau nembak paling sosit udah itu doang tuh. Sisanya enggak karena anjir ngapain sih gitu. Gue mikirnya jijik. Tapi tetap ya bahasa Dulu nggak peduli ya. Nggak peduli dulu. Kayaknya dulu keren banget. Keren banget sih. Tapi bahasa puitisnya masih bertahan sampai sekarang dong kalau ngungkapin sesuatu. Enggak lebih. Sekarang malah sama pacar yang sekarang.
Ini pacaran ya udah ayo gitu. Enggak yang malah sesimpel kayak bayar ya. Semakin simpel ya. iya, Sesimpel kayak bayar berarti. Iya, sesimpel kayak bayar. nah iya gitu. Iya gitu. Udah paling sekarang. Sesimpel kayak bayar. Lu ya. Tapi lu dulu pernah nggak sih nembak cewek di sekolah pakai lagunya Ungu, laguku? Enggak pernah gua. Pakai gitar, inginku. Kayaknya lu Den dulu. Kayaknya lu Den. Gua enggak sih. Lu kan sekolah lu cuma sampai SR ya, ya, sekolah rakyat. Benar, Pohon Bambu. Enggak. Lu kan SMP terakhir ya? SMP. Enggak. Ya berarti kan kita ngomong range umur lah. Lu pertama kali nembak cewek kapan lu? Gue SD sih. SD. Udah Kelihatan sih. Serius gue nembak cewek. Itu Gua nembak kan SD make dulu tuh zamannya buku diary tuh lu. Tahu. makanan favorit, minuman favorit ya. Nah, gue nulis di kertas itu. Di kertas yang wangi-wangi itu. Wangi-wangi itu. Gue tulis lah, gue nyatakan cinta ke ini. Lu masih enggak tulisannya apa? Aduh, enggak tahu dah. Intinya gitu, intinya. Ya intinya gue bilang gue tahu lu tersiksa sama pacar lu yang sekarang. SD. Iya, serius. Karena pacarnya teman gue, sumpah. Karena gue tersiksa. Iya, karena Soalnya enggak, dia curhatnya ke gue mulu. Gue tuh sama pacar gue gini. Tuh SD tuh, sumpah. jadi abang tuh menganggap bahwa abang solusi. Iya, jadi gue berpikir bahwa kenapa nggak jadi nama gue aja. Makanya gue tembak. Lu tulisnya gitu. Aku tahu kamu tersisa sama pacar kamu makanya, dulu. Ya, Kita kamu yang sekarang. Iya, makanya setiap kali kamu ini selalu ngadu ke aku, kenapa nggak kita coba aja untuk jalanin bareng. Nah, mau nggak kamu jadi pacar aku? SD Nduk. SD gue kayak gitu. Aduh, SD udah kayak Di gitu. gue kata-katanya puitis banget, bro, demen puisi gue. Iya. Sumpah. Tapi emang sayang tulisannya nggak kebaca ya. Iya, itu dia masalahnya jalan. Udah putus-putus tuh. Nih, resep dokter nih. Tapi sumpah, gue pernah disambit menghapus kayu sama guru gue gara-gara buku gue dulu bukan pandu tapi padu. Guru gue teriak-teriak padu. Kadang tahu padahal buku gue. Terus ada rangken. Terus dipukul plus apa? Penghapus kayu. Anjing. Gara-gara typo. Terus tapi jadian sama cewek itu. Namanya inget gak cewek? Nah, nggak boleh sebut kalau ini. Kalau boleh sebut. Nah, Nuning tadi. Kalau ini nggak boleh sebut karena udah janda sekarang soalnya. Enggak, belum nikah juga. Belum nikah juga. Setelah itu, dia baca surat gue. Terus pas pulang ke rumah kan kebetulan kan searah tuh. Nah, dia punya kakak cewek. Kakak ceweknya langsung nyamperin gue pas gue habis sholat, pulang sholat. Rumahnya dia dekat masjid. Terus dia bilang gini ke gue, "Nduk, lu nembak dia nih?" Iya, gue saranin sih mendingin nggak usah sih karena ya lu tahu kan lu miskin lu gituin dia sama kakaknya. Anjir, gituin parah nggak lu? Dari SD lu udah diintimidasi tentang hal-hal kayak gitu ya? Udah hal kayak gitu. Udah dikecilin tentang apa maksudnya? Karena kita nggak ketahuan beda tentang harta dan kayak gitu. Harta dan gitu. Makanya gue untuk orang-orang pamer harta gue biasa aja, makanya udah dari kecil udah dapat hal kayak gitu. Makanya nggak bisa tuh, ya udah akhirnya. Tapi gue sama dia tetap komunikasi aja, malah dia tahu gue sayang gitu. Tapi waktu lu dikatain gitu, itu pukulan hebat nggak buat lu kayak anjir gua. Mana SD kan maksudnya mentalnya belum kebentuk lah berkata. Gue bingung entah gue cuek atau gue goblok aja kayaknya. Jadi gue nggak terlalu peduli omongan yang kayak gitu-gitu. Ya udah lu anggap angin lalu aja. Iya. Mungkin nih alasan kenapa gak ada bullying adalah karena kita mengiyakan. Oke, iya betul. Paham. Iya, betul. Ketika lu bilang miskin, enggak gue nggak miskin, tapi kan kenyataannya gue miskin. Iya. Kalau kita penolakan jatuhnya bully. Iya benar. Anjing ngapain lu ngatain gue miskin, gue tahu gue miskin. Nah kan malah cekcok tuh. Ya. Kalau dibilang lu miskin, oh iya juga ya. Iya. Emang iya sih. Jatuhnya dia fakta. Ya kan, bukan bully ya benar. Oh ya udah, berarti ya caranya gimana solusinya bisa jadi kaya, bisa dapetin cewek itu. Cuma kan SD kan nggak berpikiran kayak gitu. Iya. Kalau lu ditolak, oh ya udah ditolak, besoknya cari cewek lagi. Gitu. Ya kan? Ini untuk main-main. Dulu mah enggak mikirin kayak sekarang. Tebar jaring. Iya, tebar jaring lagi. Udah. SD ada yang pernah jadian nggak? Kalau di SD nggak ada. Ada yang pernah jadian nggak selain Pernah. Ada. Ada. Udah ada di SD berarti udah pernah nembak terus diterima. SD ada. Kalau jadian tuh kayaknya karena jodoh-jodohan deh sama orang deh, comblangin deh. Tapi lu maksud gue ini kan prosesnya kan lu nembak terus diterima gitu. Kalau nembak pertama kali ya itu gue nembak pertama kali. Nembak pertama kali dan ditolak dong. Ya kan itu ketahuan kan. Ada nggak dari SD atau SMP yang nembak pertama kali terus diterima gitu? Nembak atau dia nembak atau gue yang nembak? Lu lah. Oh
SD gue setelah itu gue nggak pernah nembak cewek lagi sih. SMP ditembak. Emang momen ditembaknya kapan? Mau ditembak enggak setelah keluar dari SMP kayaknya. Ya udah berarti SMP pernah pacaran. SMP pernah punya pacar. Itu lu nembak tuh SMP. Enggak nembak karena kita sering bareng aja. Akhirnya kalau kenapa-napa ditanyain lu udah punya pacar belum? Gue pacarnya Pandu gitu. Kalau gue tanya, lu pacar ini belum? Gue pacarnya dia, udah gitu doang. Tanpa status. Iya. Tanpa lu ngomong ungkapin perasaan lu kayak. Ya, tapi karena dari mos, gue udah ngincer dia. Karena kalau dia ngeliat di mos, gue kalau sama cewek tuh sinyalnya kuat. Oke. Wah, kekeran gue nih harus dapat. Gitu. Berarti nggak pendekatan lu tuh termasuk orang yang jago secara pendekatan dong berarti ya? Maksudnya iya kan, tadi dia bilang bacotnya katanya bang. Berarti kan jago secara pendekatan kan kayak ngomongnya lebih halus gitu kayak lu tuh kayak ada effort tertentu untuk deketin cewek dong ya kan barengin. Iya sih gue ada effort untuk itu sih karena dulu gue nggak orang yang nggak punya handphone, nggak punya motor, jadi gue dulu sempet kenalan tuh nyari cewek tuh lewat kenalan langsung. Oh, itu gue dulu. Tuh Pandu Winoto adalah orang yang benar-benar berani ya, maksud gue ya. Antara berani sama emang nekat ya itu. Enggak, karena gue berpikir gini. Teman-teman gue pada kenalan nih. Terus gue bilang, lu kenapa nggak berani? Enggak, gue takut dia tolak ini. Ya kenapa? Orang dia tolak lu nggak dibunuh? Iya. Tolak ya udah tolak gitu kan. Tolak aja iya. Oh ya udah akhirnya gue kenalan aja udah. Bilang permisi, kenalin gue Pandu. Itu SMP tuh. Itu ngomong. Iya itu. Momen sakit hati pertama kali? Momen sakit hati pertama kali yang pacaran putus gitu atau udah ngejar-ngejar lama gitu nggak dapat sekali anjir gue nggak dapet apa tahu nggak gue nggak pernah dapet kayak gue ambisi gue pasti dapet sih kayaknya deh. Iya kan pasti ada momen pertama kali yang bikin lu ambruk lah secara hubungan gitu kayaknya anjir gue putus sama dia stres gitu kapan tuh momen pertama kali dapet? Momen pertama kali gue putus sama stres enggak pernah gue nggak ada berarti nggak ada cewek yang bikin lu sampai segitunya stres gitu ada sih ada nah itu cuman nggak sampai nangis nggak separah itu kalau gue ya itu gimana? Antara cewek atau goblok jadi kayak kalau diputus oh ya udah gini aja gitu. Lo lebih kan nerima aja walaupun lo sakit gitu ya tapi gue sempet nggak enak makan bukan dulu pernah punya pacar yang sampai gue pengen balikan sama dia berkali-kali tetap gue kejar ya karena menurut gue nih ada kesalahan fatal nih di hubungan ini gitu. Oh lu oke deh sebelum masuk ke pacar itu momennya kapan tuh? Tahu lu di usia berapa kira-kira? Masih belasan tahun kayaknya. Belasan tahun. Itu effort banget nggak waktu deketin cewek itu sampai nembak tuh effortnya kayak gimana? Sampai segitunya lu? Effortnya nggak tahu karena dulu kita sama-sama suka metal nih. Oh ini ketemunya di konser metal? Iya. Anjir. Cewek yang gua kenal juga bukan sih? Beda itu beda kalau itu beda jangan. Karena cewek yang gua kenal juga metal. Jangan dia itu kenal juga di sini metal lah kalau yang ini. Ini lah Tangerang ada Gondrong Petir. Dia masih Gondrong Petir. Iya, Gondrong Petir ada kan. Terus. Nah di situ gue kayak dia tuh seneng sama foto gue main drum, terus pakai kaos band yang dia suka, iya. Ya udah kita ngobrol lewat BBM. Gue dulu HP-nya Nokia 2330 kalau inget tuh. Kalau masih inget. Tapi emang udah BBM SMS kali. Iya SMS. Ya, terus ketika zaman BBM gue nggak punya, makanya gue pakai Nokia. Nah udah kita dari Twitter DM-an. Setelah itu ngewe enggak ya bang enggak dong kan SMA masa ngewe entot dong enggak lah dikat kan ya bang enggak sih anjing pajar untung gua ngentot dilempar aja terus enggak lah terus dari situ dan menurut gue dia yang pengorbanannya lebih banyak dari gue. Oh, dia juga suka sama lu soalnya dari awal. Dari awal tuh yang suka duluan dia berarti. Oh, dia tuh suka karena ngeliat lu posting foto pakai metal, pakai main drum segala macam. Kayak gue nggak terlalu baik ya. Makanya sering dibilang ghosting karena gue seneng ngobrol aja kali ya. Iya. Terus jadian tuh. Nyaman terus gue udah nggak pernah ngechat lagi karena nggak ada jam ngobrol dikira ghosting kali gitu. Terus jadian akhirnya. Nah jadian. Dia dari Tangerang nyamperin gue naik busway ke rumah kayak ini pacaran selalu ke rumah gue nggak pernah jemput dia karena gue nggak punya modal untuk itu jadi ada ke rumah gue libur ini nih. Nah pas putus adalah ketika dia lagi di Jacklot gue nggak ada masalah apa cuma kadang-kadang gue berpikir gue agak insecure. Nah gue dalam hubungan tuh insecure tuh gue. Oh karena lu background lu yang seperti itu so yang kayak dibilang miskin lah jelek lah. Gue selalu dapet pacar tuh yang Oke, berarti insecure-nya itu sama si ceweknya ya, bukan sama cowok-cowok lain. Bukan sama cowok lain. Karena ceweknya lebih dari lu. Itu yang lu bikin lu insecure. Itu. Karena gue masih berpikir,
ketika dia masih sekolah ini semua, gue kok masih udah kayak gini nih gue nih. Iya. Tapi apa gue cocok ya? Oh, Gue lo juga mikir gitu. Iya. Jadi waktu jackpot kasusnya gimana? Lu tinggalin dia ini nosing. Enggak dong. Dia bijilin baju. dia lagi sama abangnya ke Jacklot. Terus enggak ada angin, enggak ada apa-apa, gue tiba-tiba minta putus. Hah? Lu ngomong gitu? Gue telepon. Oke, kita enggak bisa ini deh karena anjing juga seorang Pandu yang mutusin cewek. Iya. Berarti rasa insecure udah besar banget dong abang sampai minta putus gitu. Beberapa perempuan pun gue sering kayak gitu. Akhirnya putus diain sama dia, apa dia nolak pertama kali? Bentar ya lagi, dia sih bilangnya bentar ya lagi sama abang lagi di Jacklot. Ya udah matiin, setelah itu udah. Setelah pulang Jacklot telepon nangis-nangis, udah kalau yang kamu mau ya udah. Cuman pas itu gue mikir lagi. Udah nangis dulu. Iya, terus gue mikir lagi. Kok gue putusin ya? Iya makanya. Terus gue mikir lagi, gue putusin ya? Ada masalah enggak? Ada masalah enggak? Terus gue bikin dia nangis. Wah salah gue nih, gue cari salah balikan. Ngechatin dia lagi, tetap dia nggak mau sih. Ya. Itu sampai usahanya sampai berapa kali ngajak dia balikan dia nggak mau? 3 kali gue. 3 kali ngajak balikan dia nggak mau. Nggak mau. Mungkin dia tuh kayak gitu. Air mata yang telah jatuh ini cukup sekali buat kamu Pandu. Udah miskin, jelek, nggak tahu diri, Pakai baju basket. Dulu enggak dong, dulu enggak basket, metal dong dulu. bajunya siksa kubur, aku yang disiksa. Ya. Jadi gue kelisin dulu lo. Tapi paling nggak lu ini ya. Sebetulnya lu tuh adalah orang yang tahu diri gitu kan menurutnya. Lu tahu diri porsi lu segini. Porsi gue tahu porsi. Cuman lu tuh ada begonya juga. Lu orang yang tahu diri tapi bego menurut gua. Kenapa bego? Karena udah dikasih sesuatu yang ini harusnya kan bisa ya kan? Iya. Ini sesuatu lah. Malah lu malah insecure. Mungkin kayaknya buat temen-temen nih kalau emang dapat yang kayak gitu udahlah pelihara baik-baik lah ya kan. Ya jangan kayak Pandu gitu. Karena Pandu bukan satu dari contoh yang baik. Enggak, karena dulu gue belum tahu cara jalin hubungan yang baik. Iya, mungkin itu juga salah satu. Ketika gue ada rasa insecure, kenapa gue nggak cerita dulu ke pasangannya itu sih. Ya namanya juga bocah. Iya benar. Ya kan, masih umur belasan tahun. Nah, lu sekarang momen terberat lo berhubungan tuh ada nggak? Ada yang kayak anjir nih cewek nih yang bikin main di Bogor ya temen gue. Ada. Enggak, adenya. Pacar kenal adenya. Gue juga tahu lagi adanya. Aduh. Siapa? Ada. Dia nadanya kayak gimana tanggapan corona? Ada. Ya benar ada. Ada nggak ada cewek yang kayak gitu tuh? Gue nih bikin konten kayak gitu bukan apa ya? Karena banyak cowok yang gengsi untuk cerita kayak gini. Cerita aja karena itu bagian kan ada lu yang cowok. Apaan sih cerita kayak gini-gini? Kayaknya malu gitu mau cerita tentang masa lalunya untuk deketin cewek. Menurut gua kalau itu kan momen-momen epic di kepala gitu ya kan. Ya harusnya lu kalau waktu tidur bisa ketawa-ketawa sendiri. Anjing kenapa gua goblok banget dulu ya kayak gitu ya. Tapi banyak kan gitu ya. Itu gue jadiin semua mantan-mantan gue jadiin blog. Ya tuh kan apa lagi gitu kan. Semua mantan-mantan gue kecuali satu yang menurut gua bangsat nih benalu jangan. Enggak gue jadiin blog seru-seru aja. Yang terakhir itu kan ada yang benalu ya. Anjing. Yang apa bang momen yang susah nggak bisa cewek yang ditembak banget kayak susah nih buat susah didapetin nih meskipun gua udah berusaha buat ini ya ada bang tapi hitungannya bukan ditolak karena kayaknya gua udah punya feeling nih cewek nggak suka sama gua gitu tapi lu maksain gua maksain buat PDKT ke dia sebenarnya jadi awal-awal komunikasi tuh kayak dia ya udah respon. Itu di usia berapa sorry? baru seru lagi baru oh merasa lu jadi selebgram jadi anggap aja gue bisa dapetin semua cewek nih tapi kan iya juga dari ceritanya tuh itu adek kelas gue SMA sangkatan sama Nuning. Aduh bangsat lucu banget dia masih ada hubungan sama Nuning juga ternyata ya terus Nuning selalu hadir dalam hidup tapi gue nggak berani waktu SMA sama dia banget putih gitu kan langsung pipi. Oh, berarti lu memberanikan diri setelah lu punya porsi sendiri ya. Betul. Lu udah dikenal orang. Betul. Lu ngerasa kayak itu dia makin tuh pegangan. Itu kan lu kayak ngerasa gua udah ada di momen gua udah bisa nembak lu. Iya, kayak gua ada rasa pede lebih ya. Udah selevel sama dia nih gitu. Enggak, tapi bukan berarti gua ngasih pelurunya tuh gara-gara gua udah dikenal, gua bukan gua yang sekarang tapi kayak ya udah gua ngedekatinya sama kayak gue yang biasa kok, cuman ngerasa insecure-nya hilang dari yang dulu gitu, kan. Nah gue deketin dari komunikasi aja udah kayak enggak respon ini tuh enggak dari chat juga ya. Dari chat juga kayak ya udah responnya cuma gitu doang terus
gue iseng ngajakin dia jalan, kebetulan dia lagi libur kan. Gue ngajakin ngopi di Bogor, beres dari situ makan sushi, ngobrol-ngobrol biasa segala macem, enak ngobrolnya menyambung lah lumayan gitu kan. Beres dari sana terus hitungannya nembak kali ya kalau gue menyatakan. Oh iya dong. Iya dong, itu nembak dong. Tapi kamu mau nggak jadi pacar aku tuh nggak gue lontarkan. Nggak apa-apa kan, orang bisa punya cara masing-masing. Punya caranya masing-masing. Lu mengatakan sayang aja itu nembak sebenarnya kan? Iya sih, iya bener sih, sih. bener sih. Untuk persepsi gue sih itu. Iya, terus gue pakai cara gimana sih yang buaya ini. Sebenarnya aku udah suka kamu dari dulu. Ya, karena kan emang. Ya, itu udah lama banget. Iya, anjir. Aku udah suka dari dulu tuh udah lama banget, itu gue masih belasan tahun Tapi jujur gue bang, emang waktu SMA tuh gue juga suka sama orang ini. Sebenarnya udah ada Nuning. Nuning selama ini kamu jadian, kamu dihianatin. Tapi kan aku sayangnya cuma sama kamu dulu. Kan? Kalau suka sama banyak. Meskipun sama banyak. Gue bilang gini kan. Abis jalan nganterin dia balik, set segala macam. Gue ngopi lagi sama teman-teman gue. Terus dia tuh kayak, gue tawarin mau kopi lagi nggak, gini-gini segala macam. Ya udah dari tempat kopi yang gue nongkrong itu ke rumah dia lumayan deket. Gue take away kopi, gue bungkusin kopi, gue nganterin ke rumahnya, set balik lagi. Gue bilang gini kan di chat, sebenarnya kakak kan, sebenarnya kakak tuh emang udah suka sama kamu dari dulu, bla 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 segala macam. Si Fajar sih ini ya. Kok alay. Udah ada cowok sama cewek manggil kakak tuh. Padahal lah ini kan Fajar dulu. Iya sih, Fajar sih ya nggak apa-apa sih. Ya Fajar mah sukanya kan bukan musik metal kayak lu. Iya sih. Kita punya cara romantisnya masing-masing ya sih. Kebetulan dia itu baru putus. Gue tuh sosok pengen jadi solusi lagi bang. Lu curhat sama gue aja nggak apa-apa sini gitu kan. Pengen kayak gitu kan. Nyatanya adalah, Kak maaf ya, aku kan ini baru putus juga dan aku pun masih berat sama dia. Aku tuh mau pengen nikah sama dia, cuman memang ya selingkuh lah gitu segala macam kan. Intinya udah berat banget sama si cowok yang lama ini. Terus kata gue, ini mah kayaknya nolak secara halus deh. Akhirnya udah deh, gue nggak berani buat nekat tembak lagi sama dia. Terus gue mikir, anjir, gue udah modal ngopi, modal makan sushi banyak. Gitu. Tapi itu lu cuma nyoba sekali doang? Cuma nyoba sekali doang. Karena kayaknya nggak pede gue buat coba kedua kalinya ya. Tapi ada cewek kadang-kadang kayak gitu loh. Maksudnya? Harus nembak 2 kali. Nah gue nggak kepikiran sih. Kayak males. Gue pernah kayak gitu soalnya. 2 kali nembak. 2 kali nembak. Jadi yang awal temen gue punya pacar. Pacarnya temen gue punya temen. Nah dari situ gue coba deketin sama temen gue, terus ke pacarnya, tolong dong kasih tahu gue suka sama dia, minta nomor WhatsApp-nya dong. Nah ketemuan dah, ngobrol. Selang berapa ya? Gue tuh kalau nembak tuh pasti cepet deh, gak mau lama-lama deh. Kalau 2 minggu kalau gak salah deh. 2 minggu bareng mulu, gue langsung gue tembak. Tapi ditolak. Terus gue nanya sama temen gue, katanya dia suka sama gue, kok gue ditolak? Oh enggak Dok, katanya lu terlalu cepat buat nembak katanya. Lu pengen cepet-cepet pegang. Oh, ya enggak gitu juga. Terus kata dia, ya udah akhirnya ya udahlah, gue masih kontakan lagi sama dia. Terus gue tanya perkembangannya, dia sebenarnya pengen nerima dulu. Coba dah lu tembak lagi dah. Ya udah tembak lagi. Nah baru diterima. Gitu. Dia kayak masih ada keraguan. Ini terakhir buat lu berdua. Ini terakhir. Ya kita sadar lah, kita kan cowok nih ya. Pasti kan ada cewek yang happy buat kita nih. Yang cuma happy doang. Wah anjir. Aduh, gue nggak pernah sih. Bentar dulu. Ini kan gue belum selesai secara pertanyaan. Atau pertanyaan gue ganti deh. Dari semua orang yang lo deketin berdua nih, ada nggak yang diputusin nggak terima? Ini momen putus ya, terus nggak terima. Guanya ya, yang nggak terima ya? Ceweknya. Oh. Ceweknya nggak terima sampai kayak ngeganggu di kehidupan lo. Ada. Emang dia pengen diri gue anjing. Enggak. Gue juga ngalamin itu. Gue pernah ngalamin itu. Makanya kenapa gue pengen share kayak gini tuh. Semua orang punya kejadian kayak gitu. Ada sih, ada beberapa cewek yang dendam sama gue sih. Ada kan. Nah, maksud gue ada sih. Lo pernah ada di momen itu. Maksudnya solusinya apa gitu? Ketika lo dapat teror kayak gitu, lo ada ngajarin kayak gitu? Kalau gue nggak ada yang seperti itu. Yang setelah putus ya udah kita suka berdamai aja sama-sama. Saling maafin lah ibarat kata. Udah ini jalan seperti biasa aja gitu. Nggak ada yang dendam. Sampai misalkan udah putus, gak bisa kok kita balikan lagi. Nggak ada gitu. Kan secara look tuh kayaknya lu kan lebih dari Pandu ya, harusnya ada gitu maksudnya. Gitu. Cuman nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Dan gue pun jarang juga mutusin gitu. Banyak kan diputusin. Iya. Gitu. Banyak kan lu diputusin. Sejauh ini nggak ada. Oke, kalau lu tuh ada dong. Tapi gue berharap bang, ya waktu itu tuh yang sekarang kan gue punya pacar nih. Sebelum yang tadi yang gue makan sushi itu, gue tuh kayak berharap,
semoga aja dia teh ngerespon gue balik gitu ya setelah ditembak terus ditolak. Terus, gue punya kesempatan gitu dia ngebuka jalan gitu. Cuma jauh. Cewek yang ditraktir Nggak pacar usah, makan itu udah. sushi. Coba komen, kalau nggak DM gue Pandemi Auto pengen tahu. Udah lama. Nanti sama gua. Udah lumayan lama. Gua ajak makan hotang di Kota Bambu. Setahun lebih lah. Kalau setahun lebih, kalau dia sekarang Udah nikah. Jangan. Oh, udah nikah. Ya udah jangan. masih bisa cerai. Jangan yo. Udah nikah, Mbak. Janur kuning. Bendera. Iya sebelum Iya. Ya udah kita menjadi gun santet. Iya. Duh, tadi ada nggak cewek, kan ada lah yang cewek yang neror lu secara nggak terima, lu merasa terganggu gitu. Gue pasti langsung blok semua sosmed. Itu solusinya. Diam. Gue blok semua sosmed sih. Bandu kayaknya agak berat cerita itu, tapi nggak apa-apa sih. Menurut Blok. gua itu tuh privasi orang lah. Gua Blok kalau semua nanya orang tuh selama dia nggak mau cerita ya nggak jadi masalah. Ya itu Kayak, solusinya gue blok semua sosmed paling benar. blok semua sosmed. Semua sosmed. Dan Sampai sama ke nomor. sekali nggak mau kenal sama dia. Iya. Kalau dia sampai nyamperin ke rumah, bilang aja nih sekarang bukan rumah Pandu nih gitu. Rumah Hercules. Panti asuhan gitu. Ganti. Biarin. Enak banget sama Bang Ajis. Gimana nih, Bang Ajis? Iya, Bang. Gimana, Bang? Gimana? Jadi Bang Ajis sekarang Dapat 3 juta gue. cerdas cermat Bang. Bang, jadi ini tuh lagi kontennya Bang Rio. Namanya tembak menembak. Udah wajis main. Tapi Episode harus dua. ada ininya Bang, setelah Bang Rio. Ada yel-yel. Coba gimana Bang? Selamat datang di konten tembak menembak. Dar. Nah, kita pengen lihat Bang Ajis kayak gitu Bang. Gue kan presiden. Oh iya, jangan dong kalau gitu biar kita aja ya tembak menembak. Dar. Ikutan. Kagak nanya presiden. Udah, kalian menang gak tadi? Ada yang menang? Menang Pak Ada enggak ada yang menang, Pajar menang. Teman gue yang lain bukan? Yang menang. Tapi thank you ya, Jan Du. Ya. Pokoknya Rio nembaknya gimana coba? gua. Nah, gua tuh orangnya kalau nembak cewek keluarnya dari mulut aja. Kayak sembarangan gua. Makanya jarang pacaran gua. Lebih sering cash. Itu kayaknya lebih simpel dan Sari sudah tahu semuanya. Ya Bob. Nggak nonton. Nanti gue bilang 17 tahun ke atas. Biar bagian dia dikat, bagian kita nggak dikat ya. parah banget. Parah sih. YouTube gua dong ya kan. Tapi thank you ya, Jar. Siap, Do. Ya, thank you. Makanya kalau lo mau bantu gue silakan like, comment, and share supaya gue bisa apa sih bahasanya? Subscribe biar bisa dimonetize. Ya, Betul. bisa monetize dan berkembang kontennya Andu ya. Ya. Amin. Thank you ya. Jar Andu. Siap, Thank you. Dan semua orang-orang yang nonton ini semoga ada yang diambil ya kan. Yoi. Diambil kontennya. Enggak dong, jangan. Ya, uploader dong. Diambil hikmahnya.